Oke, hari ini kita akan membahas algoritma terakhir ya untuk melakukan klasifikasi. Jadi sebelumnya kalau sudah Ibu jelaskan bias, KNN, JST, maka ini ada satu lagi algoritma yang akan kita bahas yang disebut dengan SVM, atau tidak lain adalah support vector machine. Jadi kuncinya di sini adalah menemukan yang namanya support vector. Oke, jadi misalkan kita punya data 2 dimensi gitu ya. Anda punya fitur 1 dan juga fitur 2. Oke. Kemudian kita plot fitur 1 dan juga fitur 2. Ini F1, ini F2. Kita ambil misalkan ada 10 data training gitu ya. Dimana di sini ada kelas bulat. Misalkan ada 5. Kemudian ada kelas segitiga. Oke. Nah, dalam support vector mesin kita akan membagi data-data 10 data ini, semua data yang kita punya menjadi 2 kelas. Jadi SVM ini satu kali iterasi dia hanya bisa untuk membedakan 2 kelas, kelas A atau kelas B. Itu kelemahannya. Jadi kalau SVM Anda gunakan untuk 3 kelas misalkan, maka perlu 2 kali iterasi. Jadi misalkan Anda punya kelas A, B, dan C. Iterasi pertama misalkan untuk A sama BC sudah terpisah. Jika dia B, maka kemudian lakukan iterasi kedua untuk memisahkan apakah dia B atau C. Gitu ya. Jadi satu kali iterasi, kelemahannya si SVM ini hanya bisa untuk 2 kelas. Karena apa? Karena dalam SVM kelas itu nilainya adalah kelas 1 pasti nilainya adalah kurang dari 0, kelas 2 lebih besar dari 0. Gitu ya. Jadi pasti nilainya antara minus atau positif. Sudah, itu aja. Oke, ini kurang dari 0, ini lebih besar dari 0. Nah, yang di pas 0-nya apa? Tidak lain adalah sebuah garis pemisah yang kita buat, garis linier yang kita buat untuk memisahkan kelas 1 dan kelas 2. Kita lihat misalkan di sini macam-macam kita bisa buat garis untuk memisahkan keduanya. Ini juga bisa. Ya, ini kan juga bisa memisahkan segitiga dan bulat. Atau sifatnya garisnya kayak gini. Dua-duanya kan bisa dipakai untuk memisahkan kelas A dan kelas B. Nah, garis pemisah mana? Nah, garis pemisah ini adalah pada saat Y-nya sama dengan 0. Jadi misalkan di sini adalah kelas negatif, ini kelas positifnya. Ada banyak kemungkinan garis yang bisa Anda buat antara 2 kelas ini. Tapi yang Anda pilih adalah yang mana? Yang jaraknya, normalnya adalah paling besar antara support vector kelas A dan kelas B. Ya, jadi kata kuncinya adalah support vector, bahwa ada sebuah data dari kelas A dan data dari kelas B yang menjadi support untuk menentukan garis pemisah ini. Support vektornya yang mana? Adalah yang sifatnya terluar. Jadi kalau misalkan ini gitu ya. Oke, misalkan yang terluarnya adalah ini. Ini support vektornya gitu ya. Kemudian yang terluar yang kedua adalah ini. Misalkan. Nah, segitiga yang Ibu tebelin dan lingkaran ini yang disebut dengan support vektor. Ini juga sama support vektor. Kita pilih garis
yang mana, garis pemisah yang mana adalah yang memberikan jarak atau margin paling besar antara dua buah support vektor ini. Oke, Anda lihat kalau yang ini untuk garis 1 misalkan. Garis 1 kalau kita hitung normal marginnya kan seperti ini. Jaraknya. Ya. Kemudian kalau kita pakai garis yang ini, maka garis normalnya ya tegak lurus. Oke, ini jaraknya sorry agak miring dikit, dan ini jaraknya ya. Kita lihat bahwa si garis 2 ini kan memberikan margin yang jauh lebih besar daripada garis 1 gitu ya. Maka menggunakan support vektor ini kita bisa menentukan bahwa garis pemisah yang akan kita pilih adalah garis 2. Jadi pemisah dipilih berdasarkan margin antara support vektor, margin terbesar. Jadi dicoba berbagai macam pemisah gitu ya. Maka kemudian itu yang akan dipilih sebagai garis pemisahnya. Itu adalah basic dari si support vektor. Oke. Garis pemisah ini disebut dengan hyperplane. Hyperplane ini dimensinya memiliki dimensi sebanyak n-1 dari data asalnya, data yang kita punya sebanyak n dimensi. Maksudnya apa? Kalau kita punya data adalah 2 dimensi, F1 dan F2, hyperplane kita atau garis pemisah kita adalah berupa garis. Garis itu kan 1 dimensi. Fungsi jaraknya kan fungsi 1 dimensi. Cuman 1 garis kan gitu. Jadi kalau pada data 2 dimensi, maka hyperplane-nya adalah berupa garis. Kalau data yang sifatnya 1 dimensi seperti ini, berarti hyperplane-nya adalah 0, 1-1, yaitu berupa titik. Oke, bagaimana kalau kemudian 3 dimensi? Kalau Anda punya data 3 dimensi, garis pemisahnya berarti n-1, 3-1, 2 dimensi berupa bidang. Ya, jadi SVM ini adalah mencoba mencari hyperplane pemisah antara kelas A dan kelas B, kelas A dan kelas B, gitu ya, atau kelas min dengan kelas positif dengan mencari si hyperplane ini persamaannya. Ya, seperti yang Anda tahu, persamaan garis itu kan AX plus B. Ya, sama, tapi di sini kalau untuk bidang A-nya kan A dan B-nya kan berupa matrik. Sehingga kemudian persamaan generalnya untuk si hyperplane adalah WX plus B. Di mana W ini adalah sebuah koefisien, B juga koefisien yang tergantung ukurannya, berapa matriknya, tergantung dimensinya berapa, gitu ya. Jadi itu adalah inti dari hyperplane. Oke, selanjutnya akan Ibu jelaskan bagaimana cara menemukan pemisah ini.